Kembali di Ainis Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Polri akan menggelar sidang etik untuk memutuskan status polisi aktif Irjen Verdi Sambo esok lusa, Kamis 25 Agustus 2022. Proses sidang Komisi Kode Etik tersebut akan melibatkan Divisi Propam Polri dan Divisi Hukum Polri. Hal tersebut berjalan seiring dengan pengusutan kasus pidana Verdi Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengakui bahwa dialah yang mengatur skenario tragedi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Atas perbuatannya, Verdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kita akan dalami informasinya bersama dengan Salam Rahmat di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat malam, Salam Rahmat. Kami ingin tahu bagaimana persiapan sidang etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo. Baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Sedianya sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo ini dijadwalkan digelar pada hari ini. Namun dari Divisi Hukum Polri ini belum merampungkan terkait dengan pemberkasan dari Irjen Verdi Sambo. Dan rencananya pada hari Kamis mendatang atau tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Tim Sus Polri ini akan menggelar sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Dan nantinya Verdi Sambo ini akan dibawa dari Rutan Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat menuju ke Mabes Polri. Namun kami juga hingga saat ini dari Kadif Humas Polri belum memberikan keterangan rencananya kapan akan melakukan penjemputan terhadap Irjen Verdi Sambo, apakah akan dilakukan pada hari esok atau pada hari lusa. Dan nantinya dalam sidang etik ini juga nantinya akan menentukan nasib dari Irjen Verdi Sambo sebagai anggota kepolisian. Dan dalam sidang etik ini juga nantinya akan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3, antaranya adalah dari Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto atau Kabin Telkom dari Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, di mana para kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 jungto pasal 55 dan juga 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu juga Abraham dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo ini melakukan mutasi besar-besaran di tubuh anggota kepolisian lantaran kasus kematian Brigadir Yosua ini, di mana terdapat 24 personil Polri yang juga dilakukan mutasi sebagai pelayanan markas atau Yanma Polri, di mana sebagian yang ini juga merupakan anggota dari Polda Metro Jaya. Namun ada yang unik di sini Abraham dan juga pemirsa, di mana 2 diantaranya dari 24 personel Polri tersebut juga dimutasikan, yakni adalah dari Kombes Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan yang dimutasikan sebagai Yanma Polri, dan juga Barada Richard Eliezer yang juga dimutasikan sebagai TA Yanma Polri. Abraham. Terima kasih, Salam Rahmat dari Bareskrim Polri Jakarta. Pemirsa, teka-teki dalam pembunuhan Yosua terungkap sebulan setelah kematiannya. Tak disangka atasan Brigadir Yosua, Irjen Pol Verdi Sambo, menjadi dalangnya. Bahkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua. Keluarga Brigadir Yosua sangat terpukul ketika jenazah Yosua tiba di rumah duka 9 Juli 2022. Kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosni Simanjuntak, menangis histeris melihat anak kesayangan mereka pergi begitu cepat. Di balik kematian Yosua, keluarga menemukan sejumlah kejanggalan yang ditemukan pada jenazah Yosua yang diserahkan Mabes Polri kala itu. Melalui pengacara Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga meminta otopsi ulang jenazah Yosua. Atas permintaan keluarga, Mabes Polri pun mengizinkan jenazah Brigadir Yosua diautopsi ulang pada 27 Juli 2022. 22 Agustus 2022, hasil otopsi keluar. Tim forensik Dr. Ade Firmansyah menyatakan tidak ada luka penyiksaan dalam tubuh Yosua.
Berdasarkan hasil otopsi, Joshua tewas karena tembakan senjata api. Sebelum hasil otopsi kedua diumumkan, polisi sudah menetapkan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022. Verdi Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, namun yang ada adalah penembakan. Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Joshua di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022. Sebelum fakta ini terungkap, Sambo mengarang cerita telah terjadi baku tembak di rumah dinasnya antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer yang dipicu peristiwa pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Menurut skenario Sambo, kejadian diawali Joshua masuk ke kamar pribadi Putri dan menodongkan senjata ke istri Sambo. Putri kemudian berteriak dan direspon Barada Eliezer dengan turun lalu bertanya kepada Brigadir Joshua, namun dibalas dengan tembakan. Baku tembak pun terjadi hingga menewaskan Brigadir Joshua. 12 Agustus 2022, tersangka Irjen Verdi Sambo diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Melalui pengacaranya, Verdi Sambo minta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi tawarkan perlindungan untuk anak-anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Hal ini menyusul perundungan fisik lewat media sosial yang menimpa anak-anak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, Selasa siang mendatangi gedung Bareskrim Polri. Kak Seto berupaya memberikan pendampingan psikologis secara profesional bagi anak-anak Verdi Sambo dan Putri. Hal ini didorong dari keprihatinan akan bullying atau perundungan yang diterima anak-anak Verdi Sambo dan Putri sejak kasus yang menyeret kedua orang tuanya muncul di tengah masyarakat. Seto Mulyadi menyarankan agar anak-anak Verdi Sambo tetap dirawat oleh ibunya, Putri Chandrawati, terutama anak Sambo dan Putri yang masih balita. Salah satu yang kami sarankan adalah kalau bisa tetap bersama ibunya. Karena dalam pengalaman kami, dalam penelitian di berbagai negara, anak-anak yang bersama ibu, walaupun ibu dalam keadaan di dalam kondisi penahanan, tapi anak-anak akan tumbuh lebih sehat daripada dipisahkan dari ibunya. Jadi mungkin salah satu yang paling penting adalah untuk yang 1,5 tahun. Rencananya Seto Mulyadi akan menjumpai Irjen Verdi Sambo yang tengah ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok untuk memastikan pendampingan psikologis anak-anak Sambo. Sebelumnya KPAI juga memberikan pendampingan bagi anak-anak Verdi Sambo dan Putri yang menjadi korban bullying secara langsung maupun dari media sosial. Dengan sekolah maupun dengan dinas pendidikan ya terkait dengan kasus ini, karena anak-anak ini memang bukan tidak bersalah ya, dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati memiliki 4 anak. 1 telah berusia dewasa, sementara 3 lainnya masih di bawah umur. Mereka ikut menanggung beban psikologis dan menjadi korban bullying sejak orang tua mereka terlibat dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat. Komnas HAM menguak sosok di balik skuad pengancam terhadap Brigadir Joshua. Pengancam tersebut adalah Kuat Ma'ruf, sopir dari Irjen Verdi Sambo yang sekarang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Komnas HAM melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR pada Senin kemarin, Hoirul Anam selaku Komisioner Komnas HAM membahas teka-teki terkait sosok skuad sebagai orang yang melakukan ancaman terhadap Brigadir Joshua. Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari kekasih Brigadir Joshua, pesan ancaman itu diterima sehari sebelum Brigadir Joshua dibunuh atau saat di Magelang pada 7 Juli 2022.
saudari Vera yang itu merupakan pacarnya dari Joshua. Awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Menurut Komnas HAM, sosok skuad si pengancam itu ternyata si Kuat atau Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir sekaligus ART dari Irjen Verdi Sambo. Hal ini pun ditegaskan oleh BK Ulung Hapsara selaku Komisioner Komnas HAM pada Selasa siang. Hasil temuan Komnas memang menjadikan soal term skuad itu bukan kumpulan orang, tapi itu nama Kuat Ma'ruf yang itu disebut sebagai si Kuat begitu. Nah, si Kuat ini mungkin didengar karena mungkin dalam situasi panik atau yang apa seperti apa menjadi skuad begitu, dan saya kira ini juga membuat clear begitu. Seperti diketahui, Kuat Ma'ruf pun saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo dan menyeret nama Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, serta Putri Chandrawati sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali memutasi 24 anggotanya yang diduga melanggar kode etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Mereka semua dipindah tugaskan ke pelayanan markas atau Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran anggotanya. Mutasi ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Dalam mutasi kali ini sebanyak 24 personel Polri diduga terlibat pelanggaran kode etik dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain Barada Richard Eliezer dan Brigadir Riki Rizal yang sudah menjadi tersangka, terdapat pula nama Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Ke-24 personel yang dimutasi terdiri dari 4 komisaris besar, 5 ajun komisaris besar, dan 2 komisaris. Selanjutnya ada 4 ajun komisaris, 2 inspektur 1 dan 1 inspektur 2. Sisanya 1 brigadir kepala, 1 brigadir, 2 brigadir polisi 1, dan 2 orang bayangkara 2. Dari 24 personel yang dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri, sebanyak 10 orang dari anggota Divisi Propam yang dikomandani oleh Irjen Verdi Sambo. Selain Divisi Propam Polri, rekayasa pembunuhan berencana ini juga melibatkan 2 anggota Bareskrim Polri. Sementara 9 lainnya merupakan personel Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan 3 orang personel yang ditugaskan sebagai AID Dekam atau Ajudan Verdi Sambo. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit mencopot Kadif Propam Irjen Verdi Sambo hingga 2 kepala Biro Divisi Propam, termasuk 7 perwira dimutasi dengan jabatan dan tempat dinas baru. Hingga saat ini, tercatat 34 personel polisi yang dimutasi ke Yanma Polri karena diduga terlibat kasus tewasnya Brigadir Joshua yang diotaki bekas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Setelah mengundang Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, Komisi 3 akan mengundang Kapolri. Kapolri diundang untuk menjelaskan perihal penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI akan gelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu besok. Kapolri hadir untuk menjelaskan perihal pembunuhan Brigadir Yosua yang menjadi perhatian publik. Kondisi inilah yang hari ini kita gali rapat sama Kompolnas, Komnas HAM sama LPSK dalam rangka persiapan rapat hari Rabu dengan Kapolri. Ya, jadi keterangan Pak Mahfud akan kita cross check lagi dengan Pak Kapolri pada Rabu besok. Kalau saya sih melihat bahwa Kapolri hari ini dengan kebongkarnya ini kan ada kemauan Pak Sigit untuk memperbaiki diri. Ya kalau saya pribadi, apapun ini luar biasa ya. Kalau saya jujur aja, saya apresiasi gitu loh. Selaku mitra kerjasama Polri, Komisi 3 akan menggunakan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kinerja Polri dalam mengusut tewasnya Yosua dengan dalangnya seorang jenderal bintang 2 kepolisian.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI juga akan memanggil Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ketua IPW akan dimintai keterangan terkait pernyataannya yang mengaitkan kasus Verdi Sambo dengan anggota DPR, diantaranya soal dugaan aliran dana. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sepakat untuk tidak melanjutkan investigasi dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketua Komnas HAM menyatakan penyidikan yang dilakukan kepolisian saat ini sudah sesuai koridor. Setelah bergulir hampir 2 bulan, Komnas HAM secara resmi menyatakan menghentikan investigasi kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Komnas HAM menilai Polri sudah berjalan sesuai dengan koridornya dalam menangani perkara tersebut dengan menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Irjen Verdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati. Ketika sudah on the track atau sesuai dengan koridor, Ketua Komnas HAM menyebut tugas Komnas HAM kini hanya sekedar mengawasi saja hingga ke persidangan. Ya, tugas kami kan pertama mengawasi dan melakukan penyelidikan pemantauan yang itu merupakan pendampingan gitu. Jadi artinya kita mau proses penyelidikan dan penyidikan Polri itu yang di awal dicurigai dan sudah terbukti banyak masalah itu, dalam langkah selanjutnya itu benar-benar on the track. Ya, sesuai dengan prinsip fair trial. Prinsip fair trial itu prinsip hak asasi manusia. Supaya setiap orang bisa mendapatkan keadilan. Keadilan bagian dari hak asasi gitu. Nah, ketika kita sudah melihat ini on the track, maka sudah saatnya kami mengakhiri tugas kami itu, membuat laporan, dan kemudian hanya tinggal mengawasi saja nanti proses penuntutan dan persidangan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka yang diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, ada pula 4 tersangka lain, yakni Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Aksi saling dorong antara petugas dan puluhan warga mewarnai protes penolakan eksekusi lahan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saja.